Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali juga ke kasus Subang ya. Jadi pertama-tama pada tanggal 17-18 Agustus 2021 diketemukan mayat ibu dan anak ya, Ibu Tuti dan putrinya cantiknya Amel dibunuh. Itu setelah 2 tahun kemudian, 2 tahun lebih lah ya, setelah diselidiki gagal terus. Akhirnya Polda Jabar menemukan tersangkanya yang dimulai dengan pengakuan MR atau yang dikenal dengan Danu. Nah, tersangkanya berikutnya YH ya, suami dari korban Ibu Tuti dan ayah dari putri cantiknya itu. Dan ditambah lagi 3 tersangka yang tidak ditahan ya. Mungkin pasal yang dikenakan berbeda atau gimana belum tahu. Jadi polisi sekarang, Reserse Polda Jabar ini bergerak cepat mencari latar belakang, motif apa yang menjadi aksi pembunuhan itu ya. Nah, ini sekarang polisi telah bergerak ke Yayasan Bina Prestasi Nasional yang berkantor di TKP juga. Ini kan ada pelangnya di depan itu. Sedangkan sekolahnya sekitar jaraknya hampir 2 km ke sana ya, ke arah kanannya gitu. Sekolahnya dalam keadaan terbengkalai. Nah, yang ditemukan oleh polisi katanya ini pada olah TKP kemarin ada beberapa nama siswa fiktif gitu ya. Ya, ini terkait dengan bantuan operasional sekolah atau BOS ya, bantuan operasional sekolah itu yang dicanangkan oleh pemerintah ya, pemerintah pusat. Jadi digelontorkan uang ke seluruh Indonesia kepada sekolah-sekolah untuk operasional sekolah seperti fotokopi, peningkatan kinerja sekolah ya, dan juga ATK gitu ya. Nah, di situ biasanya digelembung-gelembungkan ya. Jadi biaya fotokopiannya katakan 7.000 naik jadi 14.000 ya. Karena juga yang pemenang tendernya anaknya juga atau saudaranya juga. Nah, kepala sekolah juga pasti kena juga ya, karena kepala sekolah biasanya itu kadang-kadang merangkap bendahara yayasan juga gitu. Jadi bagaimana cara mereka korupsi di bantuan operasional sekolah? Pertama, untuk mendapatkan bantuan itu sendiri itu harus menyuap Departemen Pendidikan atau oknum yang di sana ya, atau menyuap juga kalau sekolah Islam, madrasah, alawiyah, sanawiyah itu menyuap orang dinas oknumnya yang ada di Kemenak, katakan Kemenak Dinas Jawa Barat atau Kemenak dalam hal ini Kemenak Kabupaten Subang, mungkin begitu ya. Jadi untuk mendapat bantuannya aja harus nyuap dulu agar lancar gitu proses bantuannya, agar bisa cepat gitu ya. Padahal di sana ada petunjuk teknis untuk setelah mendapatkan bantuan operasional sekolah, itu ada petunjuk teknis nih yang harus dijalankan ini ya. 5 item ini katakan seperti gitu ya. Tapi dalam operasionalnya itu terjadi markup biasanya begitu, terutama biaya fotokopi, harga ATK, terus siswa fiktif ya, siswanya cuma katakan 100, bilangnya 300 gitu ya. Jadi semua dana-dana bantuan apapun yang digelontorkan Pemda setempat atau juga oleh pemerintah pusat itu pasti dikorup. Jadi ini korupsi di BOS ini ya, itu korupsinya bukan hanya memarkup ininya ya, seperti alat tulis atau juga fotokopi, tapi juga menyuap gitu, menyuap aparat atau oknum Diknas atau juga Kemenak setempat gitu, agar proses mendapatkan BOS itu lebih cepat katanya gitu ya.
biasanya menyuapnya sekitar antara 3 sampai 5 juta gitu ya. Jadi uang pendahuluan lah gitu, uang muka agar mendapatkan supaya lancar gitu proses di dalamnya gitu ya. Nah sekarang polisi ini udah masuk sini nih, Yayasan Bina Prestasi Nasional. Sebenarnya aksi pembunuhan itu pasti berlatar belakang antara dendam dan harta ya. Perebutan harta itu udah sederhana aja, itu udah kamus atau protap untuk penyelidikan suatu kasus pembunuhan gitu ya. Itu umumnya udah dan dilakukan pasti oleh orang dikenal atau orang dekat gitu ya. Jadi latar belakangnya pasti itu. Sekarang kita lihat ini secara umum ya, ini kan sedang diselidiki oleh polisi. Bantuan-bantuannya sudah diusulkan oleh kepolisian untuk diblokir, di stop dulu sementara. Rekening-rekeningnya setelah diblokir ya. Itu menurut informasi dari kepolisian terakhir dari Kombes Surawan ya, yang singkat aja waktu itu. Nah kita lihat nih sekarang bagaimana nih korupsi bantuan. Ini ada beritanya banyak nih ya. Dana BOS di sekolah dikorupsi, baik sekolah negeri maupun swasta ya. Berita informasi korupsi dana BOS terkini dan terbaru. Ini sekarang kita lihat di Jawa Barat dulu ya. Korupsinya 312 juta SMA 1 Pantapanu. Ini bukan di Jabar ya. Tuh korupsinya gitu. Dana BOS sasaran empuk praktis korupsi di sekolah. Jadi korupsi ini udah sampai ke sekolah ya. Jadi melibatkan kepala sekolah, bendahara, ketua yayasan, sehingga sekolah itu hancur, pendidikannya juga jadi hancur. Dan banyak orang mendirikan yayasan untuk sekolah madrasah di mana-mana, itu hanya untuk mendapatkan BOS bantuan, terutama daerah Jawa Barat ya, Bekasi, Purwakarta, Subang itu, Bogor. Itu banyak banget ya yayasan yang didirikan itu. Jadi yang karbitan gitu ya, hanya untuk mengincar dana BOS ini gitu loh. Padahal muridnya ya paling juga cuma 50, bilangnya 300 gitu ya. Jadi hancur nih semua karena dikorupsi ya. Ini kita lihat secara umum aja ya, kumpulan berita dana BOS terbaru dan terkini. Jadi selain dana BOS ini untuk mengajukannya aja harus nyuap dulu ya. Kedua, setelah dapat di markup, biaya fotokopi, ATK, itu umumnya di situ ya. Mungkin jumlah muridnya gitu ya, yang hanya ada katakan 20, bilangnya 150 gitu. Umumnya begitu. Jadi dengan sederhananya seperti gini ya, banyak yang sudah ditindak oleh jaksa terus ditangkap. Tuh ada yang 2,5 miliar di Bogor ya. Ini swasta nih di Bogor. Ini gede juga, dapat 2,5 miliar, berarti sekolahnya besar gitu ya. Biasanya cuma dapat 1 miliar. Menelusuri akar dan solusi mengawal dana BOS ya. Nah di sini kan ada namanya asosiasi orang tua ya. Itu kadang-kadang tidak dilibatkan atau dilibatkan sebentar aja, atau ketua-ketua asosiasi para orang tua itu juga dilangkahi gitu ya, agar katanya cepat. Nah ini bahkan madrasah aja nih dapat di Jabar 6,5 miliar gitu ya. Jadi pada tahun 2020 itu banyak banget yayasan-yayasan berdiri semua, daerah Bekasi pokoknya, hampir Purwakarta sampai ke Subang dan naik lagi ke atas ya, daerah ibu kota Bandung gitu ya. Itu banyak yayasan-yayasan karbitan baru muncul gitu dengan pendirian sekolah, padahal hanya mengincar dana BOS itu ya. Kalau yang seperti Bina Prestasi itu mungkin sekitar 1,5 miliar kali setahun maksimal gitu ya. Jadi dana BOS ini untuk mendapatkannya juga nggak gratis, kalau menyuap atau menyogok orang-orang yang ada di dinas atau juga oknum yang ada di dinas maupun juga di Kemenak gitu ya. Tuh 240 juta dikorupsi. Nah ini ponisnya 1,5 tahun atau 1,6 tahun. Jadi kepala sekolah semua, guru-guru atau juga bendahara kena semua ini gitu ya. Akhirnya sekolah itu hancur juga gitu loh. Bukannya dana BOS ini akan membantu,
tapi akan menghancurkan sekolah itu karena pimpinan-pimpinannya kan ditahan semua. Ya. Nah, ini Sumatera Utara. Ya, hampir merata di seluruh Indonesia nih dana BOS nih dikorupsi. Jadi polisi sudah benar nih Polda Jabar, jadi mengusut asal motifnya ada di sini mungkin dana BOS. Nah, ini persekongkolan jahat korupsi dana BOS Kemenak Jabar 22M. Ini sama, jadi motifnya itu menaikkan markup, ya. Markup biaya-biaya fotokopi maupun juga bikin buklet gitu ya. Katakan biayanya hanya satu lembarnya atau satu buklet itu 12.000, naikin jadi 24.000, jadi markupnya sampai 100%. Nah, orang-orang ini juga bagi-bagi lagi ke atas gitu, tapi karena ini bentuknya cash jadi pelacakan agak sulit gitu ya. Aliran dananya ke siapa-siapa aja pasti nggak ada yang mau ngaku gitu loh. Kalau ada yang mau ngaku, penjara penuh dengan guru-guru, kepala sekolah, dan juga yayasan. Jadi semua orang pendidikan dikacau balaukan oleh dana BOS ini, ya, karena sifatnya sulit dikontrol ya, gitu, dan cash sifatnya nih, gitu. Jadi koruptor ya retail, ya. Ada koruptor retail gitu ya, hampir menyebar ke seluruh Indonesia dana BOS-nya, dana bantuan desa juga begitu, dikorupsi. Nah, ini peran kejaksaan dengan polisi nih. Sebenarnya polisi itu bisa menangkap koruptor loh, gitu ya. Dan dia kan ada divisi khusus untuk menangani korupsi. Jadi bukan hanya jaksa aja, bukan hanya KPK. Ini yang kecil-kecil ini Polres juga bisa menangkapnya gitu loh. Polres bisa menangkapnya nih. Tuh, sekolah memakai dana BOS untuk kepentingan pribadi. Nah, misalnya terjadi di SMP Yos Sudarso Kota Metro. Dana BOS dipakai untuk pribadi ya. Gitu. Tuh, ini ada 13 item nih. Cara korupsi di dana BOS. Kepala sekolah membuat laporan palsu. Honor para guru yang dibayar dengan dana BOS diambil kepala sekolah dengan tanda tangan palsu. Jadi gurunya cuma 5 bilang 10. Ya. Jadi gaji-gaji honor para gurunya diambil oleh kepala sekolah. Jadi ini dana BOS ini bersifat juga mengkorupsikan masyarakat, memasyarakatkan korupsi sampai ke sekolah gitu ya. Ke sekolah. Pemerintah pusat sudah berupaya mentransfer dana BOS langsung ke kepala sekolah mulai tahun ini untuk meminimalisasi penyelewengan anggaran. Namun pada realitanya masih ada oknum menyalahkan guna dana BOS. Jadi dana BOS dari pemerintah pusat, katakan Departemen Pendidikan, transfer langsung ke sekolah, tapi tetap aja dikorup dan tetap aja harus menyuap gitu. Untuk mendapatkan dana BOS kan harus bikin proposal dulu gitu. Nah, ini termasuk juga pelibatan peran komite sekolah, dewan pendidikan. Ya, terlebih karena pada petunjuk teknis komite sekolah bertugas menentukan penggunaan dana BOS. Nah, ini kadang-kadang komite sekolahnya dilewatin dewan. Jadi dingin banget ini. Ya. Jadi ada 13 item ini yang biasa dikorup ya. Nah, selain udah terima dana BOS, menarik sumbangan lagi kepada orang tua murid ya. Dengan dalih dana operasional tidak cukup. Namanya di kasus di Lampung. Ini sekolah sengaja tidak membentuk komite sekolah di Bandar Lampung. Ya. Jadi terserang bersin ada kucing lewat. Ini bagaimana dana BOS?